Pewaris Tunggal 197 semakin memanas. Hanya tinggal 3 hari lagi pemilihan ketua organisasi mafia akan berlangsung. Benyamin sudah semakin was-was jika di dalam pemilihan tersebut akan terjadi kericuhan, karena masing-masing kelompok sudah mempersiapkan orang-orang terbaiknya. Caesar, anak Austin tersebut, malah dengan terang-terangan meminta agar Benyamin menyerahkan kursi kepemimpinan organisasi padanya, dengan alasan agar tampuk pimpinan tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Pernyataan Caesar itu didukung oleh ayahnya, yang juga mengancam akan menghancurkan sistem pertahanan organisasi juga perusahaan Benyamin tersebut. Selain itu, Wakil Ketua 1, yang juga mendesak agar Benyamin hari ini juga, walau belum sampai hari pemilihan, harus menyerahkan tampuk pimpinan organisasi padanya. Malah dengan tidak sopannya Marvelo mengancam akan menghabisi Benyamin saat itu juga. Mendapat ancaman seperti itu, Benyamin tidak berkutik. Walau di sekelilingnya terdapat 10 orang bodyguard yang kuat-kuat, tetapi Marvelo juga mempunyai bodyguard yang jauh lebih kuat dan banyak daripada Benyamin itu. Selain dari Caesar juga Marvelo, masih ada satu lagi kandidat yang juga mendesak agar tampuk pimpinan organisasi tersebut diberikan padanya. Alos, atau prajurit terkenal, si ketua pengawal, atau ketua divisi pengawalan organisasi, yang sudah mendapat dukungan dari seluruh pengawal yang ada, kecuali dari 10 pengawal Benyamin itu, juga mendesak agar pemilihan ketua tersebut dibatalkan, dan langsung mengumumkan bahwa tampuk pimpinan organisasi tersebut diserahkan padanya. Tapi tanpa mereka sadari, Adeline, putri sematawayang Benyamin itu, juga telah bergerak secara diam-diam, mencari dan mengumpulkan dukungan, kekuatan dan mempersiapkannya pada pemilihan ketua tersebut nanti. Sampai saat ini, dia sudah mendapat dukungan sebanyak 1.500 orang, yang siap sedia berjuang untuk memenangkan kursi pimpinan yang akan diberikannya kepada Tommy suaminya itu. Adeline sudah sangat yakin bahwa usahanya akan berhasil dengan baik, dan Tommy suaminya itu akan menjadi pucuk pimpinan organisasi yang saat ini dipegang oleh ayahnya tersebut. 3 hari sebelum hari pemilihan, Benyamin memanggil orang-orangnya yang masih bisa dipercaya untuk datang menemuinya, guna membicarakan segala hal mengenai hari pemilihan tersebut, dan untuk mencari solusi yang terbaik, agar tidak timbul perpecahan di tubuh organisasinya itu. Keadaan semakin memanas dan memburuk. Sementara hari pemilihan hanya tinggal 3 hari lagi. Semua kelompok yang mencalonkan kandidatnya saat ini sedang bersiap-siap untuk menggalang dana dan kekuatan untuk mensukseskan pilihannya itu. Sudah ada 3 kelompok yang menghadap langsung kepadaku dan meminta agar aku menyerahkan tampuk pimpinan ini secepatnya, tanpa melalui proses pemilihan. Bagaimana menurut pendapat kalian semua? Tanya Benyamin ingin mengetahui bagaimana reaksi dari orang-orang kepercayaannya tersebut. Menurut pendapatku, sebaiknya Tuan Benyamin jangan mengundurkan diri dulu. Tegaskan kepada mereka bahwa pucuk pimpinan organisasi masih tetap Tuan pegang sampai akhir hayat Tuan. Ucap seseorang memberikan saran kepada Benyamin. Itulah masalahnya. Aku sudah semakin uzur dan sudah tidak mampu lagi untuk memimpin organisasi yang besar ini.
Ditambah lagi, sampai saat ini, tampuk pimpinan Organisasi Perdagangan Eropa masih ada di pundakku. Dan belum ada yang mengusulkan untuk mengganti jabatan itu pada orang lain. Oleh karena itu dengan kesadaran sendiri dan tanpa dipaksa, aku ingin melepas salah satu dari tanggung jawabku tersebut, agar yang satunya bisa aku kerjakan secara maksimal. Ucap Benyamin panjang lebar, dalam mengutarakan alasannya untuk mengundurkan diri. Tapi sejak Tuan mengumumkan bahwa Tuan akan mengundurkan diri sebulan yang lalu, tanpa Tuan sadari, mulai timbul konflik dan perpecahan dalam organisasi kita. Oleh karena itu, kami mohon agar Tuan Benyamin tidak meletakkan jabatan itu sekarang, demi keutuhan dan kekuatan organisasi kita tetap solid. Jika perpecahan ini terus berlangsung, aku khawatir musuh-musuh yang ingin organisasi kita hancur akan memanfaatkan momen tersebut untuk menghancurkan kita. Jadi tolong pertimbangkan keputusan Tuan untuk mengundurkan diri itu. Ucap seseorang tidak mau menerima alasan dari Benyamin tersebut. Hao. Sudah 24 tahun aku memegang organisasi ini, dan sudah banyak pengalaman pahit yang aku temui. Di masa tuaku ini, aku ingin istirahat, dan menikmati hidup yang sesungguhnya dalam ketenangan dan kedamalan. Bantah Benyamin, tetap pada pendiriannya. Seluruh orang yang masih tetap setia pada Benyamin, semuanya terdiam. Tidak ada yang bisa membantah lagi bahwa orang yang selama ini menjadi ketua organisasi mereka saat ini memang sudah semakin uzur. Memang seharusnya untuk istirahat, dan memang pantas untuk diganti. Tuan, kalau saya boleh usul, untuk pemilihan ini, sebaiknya Tuan undur dulu selama 1 tahun, sampai Tuan benar-benar yakin dan bisa menemukan kandidat kuat, yang bertanggung jawab, serta loyal terhadap organisasi. Maka saat itulah, Tuan secara langsung menunjuknya untuk menjadi ketua. Ucap orangnya tersebut, memberikan usul dan berusaha untuk merubah pendirian dari Tuan atau bosnya itu. Saranmu memang bisa aku terima, tetapi aku tidak mau menjilat ludahku sendiri. Aku sudah mengumumkan di dalam forum resmi, bahwa aku akan meletakkan jabatan ketua 1 bulan lagi, dan itu tidak bisa kutarik balik. Sanggah Benyamin tidak tergoyahkan. Jadi mau tidak mau, aku tetap harus meletakkan jabatan itu 3 hari dari sekarang. Sambungnya lagi lesu. Jadi kepada kalian semua, aku minta bantuannya untuk mencari dukungan, dan menilai siapa dari 3 orang calon tersebut yang pantas untuk memimpin organisasi ini. Ucapnya sekaligus perintah pada anak buahnya yang ada ruangan tersebut. Baik Tuan, jawab mereka serempak. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kalian boleh membubarkan diri dan terima kasih. Ucap Benyamin sambil berdiri dari tempat duduknya, dan melangkah pergi dengan dikawal oleh 10 orang bodyguard setelahnya itu. Monceri, sayangku, aku sudah mempersiapkan 1.500 orang untuk mendukungmu dalam pemilihan tersebut. Ucap Adeline berterus terang pada Tommy. Apa yang telah kau lakukan, Maceri, istriku sayang? Bukankah ini sangat berbahaya sekali? 1.500 orang tidak apa-apanya jika dibanding dengan kekuatan mereka yang lebih besar dari kita. Ucap Tommy terkejut sekali. Monceri, tenang saja. Mereka bukan orang-orang biasa.
tetapi para pengawal yang telah berhasil aku pengaruhi dan ku bayar, serta ku janjikan akan mendapatkan posisi tinggi jika mereka mau membantu kita. Jawab Adeline enteng. Bagaimana caramu bisa mempengaruhi mereka? Bukankah kabarnya seluruh pengawal itu telah mendukung ketuanya tersebut? Tanya Tommy penasaran. Itu rahasia. Nanti setelah posisi ketua itu jatuh ke tanganmu, baru aku akan berterus terang padamu. Jawab Adeline lagi-lagi berahasia. Tapi sedikit bocoran di sini, bahwa orang-orang tersebut bukanlah orang lemah. Mereka semua bersenjata. Ucap Adeline sambil tersenyum. Apa? Jadi maksudmu? Ya, kau benar. Aku akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi ketua itu, dan berusaha agar posisi itu jatuh ke tanganmu. Dan itu bisa kupastikan akan terjadi. Jawabnya cepat. Aku tidak tahu jalan pikiranmu, sayang. Kondisiku yang cacat seperti ini, mana mungkin pantas menduduki kursi ketua sebuah organisasi yang sangat besar tersebut. Ucap Tommy pesimis. Aku sudah mengatakan bahwa kelumpuhan itu tidak lama lagi akan sembuh. Percayalah padaku. Bantah Adeline yakin sekali. Terserah kau sajalah. Jangan sampai nanti tindakanmu itu malah akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ucap Tommy mencoba mengingatkan istrinya itu. Kau tenang saja, suamiku. Aku akan bertindak hati-hati. Dan apabila mereka tertangkap, atau tidak berhasil menjalankan misi tersebut, mereka tetap akan diam. Karena aku sudah menjanjikan akan menjamin keluarganya. Ucap Adeline secara tidak sengaja membuka rahasia yang selama ini telah disimpannya dengan rapi. Tidak kusangka. Kau yang selama ini kunilai lemah, ternyata adalah seekor serigala betina, yang lebih ganas daripada harimau itu sendiri. Komentar Tommy apa adanya. Aku tidak mau terus-menerus ditindas. Aku tidak mau terus-menerus dianggap hina. Dan aku tidak mau terus-menerus diperintah oleh orang yang tidak jelas seperti ayahku itu. Jawab Adeline dengan ekspresi penuh misteri. Kenapa kau sangat membenci ayahmu? Padahal selama ini hubungan kalian baik-baik saja. Tanya Tommy keheranan. Baik kelihatan dari luar. Tetapi kenyataannya seperti api dalam sekam, yang kapan saja bisa membakar. Jawab Adeline kesal. Setelah kejadian 2 tahun yang lalu itu, aku sebenarnya ingin istirahat, dan menikmati hidup sambil mengobati kelumpuhanku ini, serta membesarkan anak kita, agar menjadi orang kuat dan berguna. Tapi tidak kusangka, hari ini aku melihat sifat aslimu. Ternyata kau menuruni sifat ayahmu tersebut. Menurut kabarnya, ketika ayahmu muda dulu, sikap dan tindakannya juga sama sepertimu. Walaupun dalam perebutan kekuasaan itu, murni dari kekuatannya sendiri, tidak menggunakan kekuatan tangan orang lain. Komentar Tommy menilai tindakan istrinya yang tidak wajar tersebut. Aku tidak peduli apapun penilaianmu. Yang aku butuhkan saat ini adalah kau bisa menduduki posisi ketua organisasi itu, agar kau bisa membalas dendam dan sakit hatimu pada orang yang telah membuatmu cacat dan menderita seperti ini. Jawab Adeline sambil menyeringai dingin. Adeline, jangan kau halangi keinginanku. Coba kau lihat saja nanti, apa yang akan aku lakukan pada mereka. Ujarnya penuh misteri. Hentikan Adeline.
Jangan bertindak ceroboh. Jangan bertindak melampaui batas. Respon Tommy mencoba mengingatkan istrinya itu. Aku tidak peduli. Yang aku inginkan adalah jawaban. Kalau benar ibuku sudah mati, ayahku harus berani menunjukkan di mana kuburnya. Tapi jika dia masih hidup, tunjukkan di mana ibuku sekarang. Itu yang ingin aku tuntut setelah kau menjadi ketua Tommy. Seringainya menyeramkan. Sadarlah Adeline. Dia ayahmu. Ayah kandungmu. Bukan. Dia bukan ayahku. Ayah kandungku sudah mati. Karena dibunuh olehnya. Teriak Adeline kuat. Jadi maksudmu, sebelum ibuku menikah dengan si Benyamin itu, ibuku telah mempunyai calonnya sendiri. Dan saat itu mereka berencana ingin menikah. Tapi digagalkan oleh Benyamin. Karena saat itu, Benyamin tergila-gila pada ibuku. Dan dengan teganya, dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi ayah kandungku itu. Dari mana kau tahu masalah itu, Adeline? Tanya Tommy penasaran. Ibuku sendiri yang menceritakannya padaku. Jawab Adeline singkat. Ternyata begitu. Pantas saja selama ini kau selalu disia-siakan oleh ayahmu itu. Ucap Tommy mencoba mengerti. Jangan sebut dia ayahku lagi. Mulai sekarang, dia musuhku. Karena telah menjadi pembunuh ayahku yang sebenarnya. Hardik Adeline marah. Oleh karena itu aku berharap agar kau tidak menghalang-halangi jalanku untuk menghabisi Benyamin si pembunuh ayahku itu. Teriak Adeline berapi-api. 198. Pertikaian dimulai. Hari yang ditentukan pun sudah tiba. Masing-masing kelompok sudah bersiap dengan dukungannya pada kandidat yang diagung-agungkannya itu. Caesar, Marvello dan Alois, yang dijagokan untuk menduduki kursi ketua tersebut, saat ini sudah datang, dan sedang duduk di kursinya masing-masing. Benyamin dan puluhan anak buahnya, saat ini pun sudah datang dan bersiap-siap ingin memulai acara pemilihan posisi ketua di organisasi mafianya itu. Selamat datang semuanya. Sengaja hari ini jumlah orang yang bisa masuk ke ballroom tempat pemilihan ketua ini dibatasi. Demi untuk keamanan dan kenyamanan acara tersebut, ucap Benyamin memulai acara. Di sini ada 3 calon yang bersedia untuk menggantikanku sebagai ketua. Dari ketiganya, pasti ada satu yang lebih unggul dari yang lainnya. Untuk itu, silakan masing-masing calon maju dan berdiri di tengah-tengah ballroom in untuk dinilai oleh kami semua. Ucap Benyamin bersemangat sekali. Tetapi di dalam hatinya merasa was-was, karena firasatnya mengatakan bahwa tak lama lagi akan ada kejadian buruk yang akan terjadi. Tapi dia tidak tahu kejadian apa itu. Aku Caesar, putra dari Tuan Austin, monster cyber yang telah diakui oleh dunia, yang telah berjasa bagi organisasi ini juga perusahaannya. Ucapnya dengan suara lantang. Hanya dengan sekali tekan, semua sistem pertahanan, organisasi dan perusahaan bisa berada di tangannya, tanpa ada yang mampu melawannya. Sambungnya lagi lebih mengintimidasi. Untuk itu, jika kalian bersedia memilihku, maka itu adalah pilihan yang tepat. Dan tidak perlu ada pemilihan lagi. Ucapnya bersemangat dan sepertinya sangat yakin sekali bakal dipilih. Jangan merasa diri sudah unggul Caesar. Kau tidak lebih dari benalu yang selalu menempel pada pohon.
Jika pohon itu kami tebang, maka kau pun akan mati. Sanggah Marvelo sinis. Jangan bicara sembarangan di sini. Aku dan ayahku mempunyai kuasa, karena semua rahasia organisasi telah berada di tangan kami. Andai pun aku tidak menang di sini, tapi kunci kemenangan ada di tangan ayahku. Bela Caesar sengit sambil menyeringai. Apa maksudmu, Caesar? Apakah kau dan ayahmu sudah berbuat sesuatu, sehingga kau berani-beraninya mengancam kami semua di sini? Ucap Benyamin marah. Apa yang paman katakan itu benar. Semua sistem informasi organisasi dan perusahaan sudah dikuncinya, dan tidak ada siapapun yang bisa membuka kunci tersebut. Jawab Caesar berterus terang. Jadi walaupun kalian tidak memilihku, itu tidak masalah. Karena semua akses ke perbankan kalian, juga organisasi ini, termasuk juga perusahaan Paman Benyamin, telah dipegang oleh ayahku. Ucapnya lagi. Jadi jika kalian di sini tidak memilihku sebagai ketua, maka bersiaplah. Seluruh harta kekayaan kalian akan ditarik saat ini juga. Ucapnya sambil mengangkat tangan ke atas. Bajingan. Kau benar-benar manusia yang tidak bisa membalas budi Caesar. Ucap Benyamin marah. Sudah terlambat paman. Sekarang kalian pikirkan baik-baik. Apa yang akan terjadi pada kalian jika semua uang yang kalian miliki kami ambil? Sanggah Caesar merasa menang. Kurang ajar. Kau telah memanfaatkan kepintaran dari ayahmu itu untuk menekan kami semua. Kau pikir kami akan tunduk, Caesar? Ucap Marvelo juga marah. Cobalah kalau kau berani maju selangkah saja, maka saat itu juga uangmu yang ada di bank itu akan selesai. Jawab Caesar mengancam. Aku Alois tidak akan tinggal diam. Tim cyberku pun sedang bekerja untuk menghancurkan sistem pertahanan yang telah dikunci itu, dan akan membuat sistem pertahanan baru. Kau ingat itu? Ujarnya sangat yakin sekali. Hahaha. Hanya kecoa kecil yang baru tumbuh sayap. Mau coba-coba menantang sang monster cyber. Berkacalah kau Alois. Jawab Caesar sambil tertawa terbahak-bahak. Semuanya aku harap tenang. Di sini pemilihan ketua secara adil, bukan saling mengintimidasi. Ujar Benyamin mencoba menenangkan situasi. Tidak perlu lagi paman. Semua sudah jelas. Akulah ketua baru di sini. Respon Caesar pede sekali. Mulai saat ini, barang siapa yang tidak duduk padaku juga pada ayahku, maka hanya dengan menjadikan jari saja, semua uang kalian yang disimpan di bank atau di tempat lain akan hilang dalam sekejap. Tapil. Barang siapa yang bersedia tunduk di bawah perintahku dan memilihku sebagai ketua, maka aku akan melindungi akun perbankan kalian dan menjamin keselamatan keluarga kalian. Sambungnya lagi penuh intimidasi. Cari Austin dan seret dia ke sini. Perintah Marvelo kepada anak buahnya itu. Hahaha, kau cari sampai ke ujung dunia pun kalian tidak akan bisa menemukannya. Ucap Caesar dingin. Kalau begitu, tangkap si Caesar itu. Perintahnya lagi pada anak buahnya. Tenang, tenang. Semuanya aku harap tenang. Jangan terpancing emosi, karena bisa jadi pemilihan ini akan gagal. Ucap Benyamin mencoba menengahi pertikaian itu. Sekarang kau tetapkan saja paman, bahwa akulah ketua baru di sini.
dan kalian semua harus tunduk di bawah perintahku. Ucap Caesar dengan suara lantang. Tidak bisa. Kami tidak akan mau tunduk kepadamu. Walaupun kau mengancam akan membuat perusahaan bangkrut, juga organisasinya, maka kami tetap akan bertahan. Ucap orang-orang yang ada di ruangan tersebut saling mendahului. Dasar bodoh. Apakah kau kira organisasi ini berdiri tanpa membutuhkan uang? Tanya Caesar heran. Dan juga kau paman. Perusahaanmu saat ini berada di tanganku. Juga ayahku. Jika kau tidak mau menetapkan bahwa akulah ketua baru organisasi ini, maka ayahku yang sedang memantau pemilihan ini akan membuat kalian semua bangkrut. Termasuk perusahaanmu paman. Benyamin yang mendengar kata-kata tersebut menjadi terintimidasi dan merasa serba salah karena dia menyadari bahwa sistem informasi perusahaan juga organisasi memang berada di tangan Austin. Kapan saja dia mau, karena membelot, maka semua informasi itu bisa diblokirnya. Juga keuangan organisasi bisa dipindahkannya ke tempat lain. Benar-benar sebuah dilema yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sekarang bagaimana? Terutama kau Marvelo juga Alois. Apakah masih berminat untuk menjadi ketua? Tanya Caesar sambil tersenyum dingin. Kurang ajar. Ternyata trik yang digunakannya memang mampu membuat kami tidak berdaya. Batin Marvelo dalam hati. Bajingan. Aku pikir dengan kedudukanku sekarang akan mampu mengintimidasi semua orang. Tapi ternyata si Caesar keparat itu selangkah lebih maju dariku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah harus mengakuinya sebagai ketua atau harus melawannya? Batinnya juga dalam hati. Bagaimana Marvelo, Alois dan juga kau paman, serta kalian semua? Apakah kalian bersedia memilihku sebagai ketua? Tanya Caesar dengan ucapan yang sangat mengintimidasi sekali. Baiklah. Sekarang kami berada di bawah tekanan. Maka saat ini juga kami menyatakan mundur dari pemilihan ini. Ucap Marvelo sangat terpaksa sekali. Aku juga mundur dari pemilihan ini. Jadi otomatis, hanya ada satu calon yang harus kalian pilih. Sambung Alois lemah. Juga terpaksa melakukan itu. Lalu bagaimana denganmu paman, apakah kau bersedia menetapkan aku sebagai ketua? Tanya Caesar sambil menyeringai. Anak ini ternyata lebih monster daripada ayahnya. Orang yang kunilai lemah selama ini, ternyata lebih kuat dari yang kuperkirakan. Batin Benyamin dalam hati. Dan timbul keraguan di hatinya. Apabila Caesar terpilih sebagai ketua organisasi, maka Benyamin yakin organisasi tersebut akan digunakannya untuk kepentingannya sendiri. Ini yang sangat menakutkan bagi Benyamin. Ditambah lagi janjinya kepada Tuan Birawa dan Dion tentang perjanjian kerjasama perdagangan antar dua perusahaan. Jika Caesar terpilih sebagai ketua, maka Benyamin yakin Caesar akan menganulir semua perjanjian itu, dan dia tidak mau tahu tentang apapun yang telah disepakati. Di dalam hati dan pikiran Benyamin terus berkecamuk dan bertanya-tanya, kenapa sampai saat ini Tuan Birawa dan Dion belum juga memberikan bantuan. Dia sangat berharap sekali saat ini dihubungi oleh Tuan Birawa ataupun Dion. Tapi sejak dari awal handphonenya tidak juga berdering. Apa yang harus aku lakukan? Batinnya dalam hati. Bagaimana paman?
Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Sekarang umumkan saja bahwa akulah ketua di organisasi ini, ucap Caesar sambil berkacak pinggang. Pemilihan ini bukan hanya aku saja yang menentukan, tapi semua yang ada di sini. Sekarang aku tanya kepada kalian semua. Apakah kalian bersedia untuk memilih Caesar sebagai ketua? Tanya Benyamin tegas sekaligus terpaksa. Dari semua yang hadir, termasuk Marvelo dan Alois, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya diam membisu, karena timbul keraguan dan kekhawatiran di dalam hatinya masing-masing. Jika mereka tidak mau tunduk dan memilih Caesar sebagai ketua, maka ancamannya, semua uang yang mereka simpan di bank atau di tempat lain, akan diambil olehnya, dan itu sangat berbahaya sekali. Tapi jika mereka memilih Caesar sebagai ketua, mereka merasa khawatir dia akan menggunakan kekuasaannya itu untuk mensukseskan kepentingannya sendiri. Aku katakan sekali lagi, kalian bersedia memilihku atau tidak? Aku beri kalian kesempatan 1 menit dari sekarang. Ucap Caesar sangat mengintimidasi mental semua yang hadir di situ. Kalian lihatlah ke semua sudut ruangan. Semua telah dipasangi CCTV yang terhubung langsung dengan komputer ayahku. Jadi jika kalian tidak bersedia menjadikanku sebagai ketua, maka hanya dengan menganggukkan kepalaku saja, ayahku akan mengeksekusi semua harta kekayaan kalian. Ucapnya penuh ancaman. Oleh karena itu, pikirkanlah baik-baik. Aku tidak mau menunggu lama. Sambungnya lagi. Masih ada 30 detik lagi bagi kalian untuk menetapkan apakah aku sebagai ketua kalian atau tidak. Ucap Caesar sudah merasa menang kali ini. 20 detik lagi. 15 detik. 10 detik. 5 detik. Sekarang kesempatan kali. Tunggu. Teriak seseorang kuat dekat pintu masuk ruangan. Adeline, apa yang kau lakukan? Di sini bukan tempat untuk bermain-main. Bentak Benyamin tidak senang. Kau diam saja Benyamin. Di sini aku juga berhak untuk berbicara. Jawab Adeline ketus. Apa yang kau katakan Adeline? Aku ini ayahmu. Bentaknya sekali lagi marah. Jangan berpura-pura lagi Tuan Benyamin. Aku sudah tahu semuanya. Apakah perlu aku bongkar di sini? Jawab Adeline sambil tersenyum sinis. Sekarang kalian dengarkan baik-baik, dan camkan dalam hati. Pemilihan ini aku batalkan, karena akulah yang berhak sebagai ketua organisasi. Ucapnya sungguh berani sekali. Organisasi yang kalian perebutan itu adalah milik Tuan Benyamin ini, yang kalian tahu sebagai ayahku. Jadi sebagai putrinya, akulah yang berhak untuk menggantikan posisinya itu. Ucap Adeline mantap. Kau Caesar. Orang yang merasa sangat kuat sekali hari ini. Jangan mimpi untuk bisa menduduki ketua organisasi milik ayahku itu. Ujarnya lagi dengan suara kuat. Dan kau Marvelo juga Alois. Kalian berdua tidak berhak untuk menduduki jabatan itu. Karena akulah yang berhak untuk mendapatkannya. Benyamin hanya diam saja mendengar ucapan dari putrinya tersebut. Dia sungguh tidak menyangka bahwa putrinya akan berubah seperti itu. Selama ini dia mengira bahwa Adeline itu perempuan lemah, dan kerjanya hanya bisa menangis saja. Tapi hari ini, di depan matanya sendiri, ucapan dan penampilannya itu
sangat mengintimidasi semua orang yang ada di dalam ballroom tersebut. Apakah kalian tidak percaya apa yang aku katakan? Bahwa aku mampu menduduki jabatan ini? Tanya Adeline tegas. Kami semua tidak bersedia dipimpin oleh seorang perempuan sepertimu. Jawab mereka serempak, termasuk juga Marvelo dan Alois. Dasar bodoh. Respon Adeline marah. Kemudian berkata lagi, kalian tidak akan kami biarkan untuk hidup. Segera kerjakan. Ucapnya memberi perintah. 199. Semua harus tunduk. Dor, 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 jilep, jilep, jilep. Arkhe. Bunyi tembakan dan desingan senjata tajam juga senjata otomatis nyaring terdengar di ruang pertemuan itu. Dalam sekejap, ratusan orang tergeletak sambil mengerang kesakitan di lantai. Rata-rata dari mereka tertembus peluru atau terkena tusukan senjata tajam berupa belati yang menancap di dadanya masing-masing. Yang tersisa hanya tinggal 4 orang yang sedang berdiri dengan kaki gemetar sambil terperangah tidak percaya begitu melihat sepertiga anak buahnya menyerang rekannya sendiri sesama pengawal. Bukan hanya itu saja, seluruh orang-orang kepercayaan Benyamin, termasuk 10 orang bodyguard setianya itu, sekarang sudah terkapar di lantai, dan tidak bernyawa lagi, akibat kepalanya tertembus peluru tajam. Sungguh mereka tidak menduga akan mendapat serangan yang mendadak seperti itu. Padahal sejatinya mereka juga mempunyai senjata api, tapi tidak sempat mereka keluarkan. Akibatnya adalah, seluruh orang-orang yang ada di ruangan tersebut, sekarang sudah tidak bernyawa lagi. Yang tinggal dari orang-orang itu hanya Benyamin, Marvelo, Caesar dan Alois saja. Di saat mereka sedang kebingungan seperti itu, masuk serombongan orang yang diperkirakan berjumlah 100 orang lebih, mengawal seorang pria lumpuh, yang saat ini sedang duduk di atas kursi roda. Orang tersebut adalah Tommy, suaminya Adeline, yang saat ini telah bisa menguasai keadaan. Jadi ini semua adalah ulah dan rencanamu, Tommy. Kalau aku tahu kau akan menikamku dari belakang, maka aku tidak akan segan-segan lagi untuk membunuhmu dulu. Ucap Benyamin marah dan menyesal sekali. Sudah terlambat, Tuan Benyamin. Saat ini nyawamu ada di tangan kami. Dengan menjentikkan jariku saja, maka nyawa kalian bertiga akan tercabut dari badan. Respon Tommy enteng sekali. Mulai hari ini, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, aku nyatakan bahwa Tommy suamiku ini adalah ketua organisasi mafia milikmu itu. Ucap Adeline dengan sikap tegas. Bagi yang menentang keputusanku ini, silakan katakan saat ini juga. Jika tidak ada komentar atau usulan apapun, maka aku anggap kalian setuju dengan keputusanku ini. Ucap Adeline tanpa basa-basi lagi. Jangan mimpi kau, Tommy. Aku tidak akan diam saja. Aku akan membuat organisasi yang kau rebut ini bangkrut dalam sekejap. Teriak Caesar sambil tersenyum sinis. Ayah, kerjakan bagianmu. Ucap Caesar sambil berteriak lantang. Dan sangat yakin sekali. 1 detik. 2 detik. 3 detik dan seterusnya. Tidak ada reaksi apa-apa dari ayahnya tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Caesar sudah mulai khawatir. Apakah yang kau maksudkan itu, Caesar? Tanya Adeline sinis.
sambil menunjuk seseorang yang sedang terikat tangannya itu. Ayah, bagaimana mereka bisa menemukanmu? Bukankah ayah saat ini sedang tidak ada di Paris? Tanya Caesar terkejut. Austin hanya diam saja. Tidak bisa menjawab pertanyaan dari anaknya tersebut. Dia hanya tertunduk lesu, sambil menahan sakit di tubuhnya, akibat disiksa oleh anak buah Tommy itu. Kau pikir aku bodoh, Kaisar? Aku sudah tahu apa yang kau rencanakan itu. Karena orang-orang yang kususupkan dalam kelompokmu itu telah membocorkan rahasiamu. Jawab Adeline berterus terang. Jadi sebelum kau bertindak lebih jauh, aku sudah menemukan ayahmu dan membawanya kemari. Begitu juga kau, Marvelo. Mungkin kau tidak menyangka bahwa anak buah yang kau percayai akan membantumu di sini saat ini sudah mengkhianatimu. Sekarang terimalah pembalasan dariku ini, ucap Adeline dingin. Kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Tunggu, teriak Benyamin dengan suara kuat. Kenapa kau bisa bertindak sampai sejauh ini, Adeline? Tanya Benyamin seakan tidak percaya. Kau tidak perlu mengetahui alasanku. Yang perlu kau lakukan adalah menjawab pertanyaanku dengan jujur. Di mana kau sembunyikan ibuku itu? Tanya Adeline dengan intimidasi kuat. Bukankah kau sudah tahu kebenarannya, bahwa ibumu sudah mati? Jawab Benyamin ketus. Bohong. Kalau benar dia sudah mati, di mana kau letakkan kuburnya? Apakah kau sembunyikan di rumah? Atau ibuku mati karena kau bunuh? Sama seperti kau membunuh ayah kandungku. Sergah Adeline kasar, dengan kemarahan yang meluap-luap. Jaga sikapmu, Adeline. Bentak Benyamin marah. Apa yang harus aku jaga? Kau saja tidak menjaga perasaanku, termasuk juga ibuku. Sanggah Adeline juga marah. Mungkin kau telah membunuh ibuku, sama seperti kau membunuh ayahku dulu, karena kau tidak terima ibuku mencintai orang lain. Ucap Adeline tidak terima. Aku tidak membunuh ayahmu apalagi ibumu. Mereka mati karena kesalahannya sendiri, yang tidak mau patuh padaku. Ucap Benyamin membela diri. Dor. Ark. Teriak Benyamin kesakitan karena kaki kanannya ditembak oleh orang atas perintah Adeline secara sadis. Itu untuk ayahku. Dor. Ark. Itu untuk ibuku. Dor. Dan itu untuk Tommy. Ujarnya sambil menyeringai bengis. Iblis. Kau benar-benar iblis. Teriak Benyamin keras. Lalu ambruk ke lantai menggelepar-gelepar kesakitan tapi belum mati. Sebelum nyawamu ku cabut, di mana kau sembunyikan jasad ibuku, bajingan? Teriak Adeline keras, dan sudah tidak menghargai jasa Benyamin lagi padanya. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah menemui ibumu. Karena aku sudah memerintahkan pada pengawalku agar ibumu dihabisi saja. Jawab Benyamin berterus terang. Sekarang telah terbukti siapa yang sebenarnya iblis di antara kita. Teriak Adeline marah. Karena kau tidak mau berterus terang dan mengatakan di mana ibuku berada, apakah dia sudah mati atau belum, maka kau akan kukirim ke sana untuk menjemput ibuku. Ucap Adeline penuh dengan intimidasi. Pengawal. Dor. Dor. Tubuh Benyamin terdorong sedikit di lantai, akibat terkena tembakan sebanyak 2 kali di dadanya. Tidak ada suara yang terdengar dari mulutnya Benyamin ketika mendapatkan 2 kali tembakan itu.
Seketika itu juga, Benyamin menghembuskan nafas terakhirnya, dan mati secara mengenaskan, dibunuh oleh anak yang selama ini dibesarkannya sendiri. Sungguh benar-benar iblis, dan anak yang tidak bisa membalas budi. Sekarang hanya tinggal kalian bertiga saja. Apakah mau tunduk padaku atau memilih mati? Ucap Adeline memberikan peringatan kepada mereka. 10 kali pun kau bunuh kami. Jangan harap aku akan tunduk pada iblis sepertimu **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 teriak Caesar lantang sekaligus menantang perintah Adeline tersebut. Maka akibatnya, dor, dor, dor. 3 kali bunyi tembakan terdengar kembali di ruang itu, mengiringi robohnya 3 tubuh ke lantai, dengan kepala pecah terkena peluru yang berukuran besar. Kaksar! Teriak Austin keras, seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat itu. Dasar iblis! Baru kali ini aku temui ada wanita sekejam kau, yang teganya menghabisi ayahnya sendiri. Teriak Austin kuat dan mencoba ingin menyerang Adeline. Tapi dengan tenangnya, Adeline melancarkan tendangan kaki kanannya ke arah dada Austin, hingga membuat tubuhnya yang sedang terikat itu roboh ke lantai. Nafasnya seketika sesak, dan itu membuatnya kehabisan udara. Ditambah lagi dengan pongahnya Adeline menginjak dada Austin, agar tidak berani berkomentar lagi. Bangunkan dia, dan bawa ke sini, perintah Adeline tegas. Setelah tubuh Austin yang sedang kesulitan bernapas tersebut dibawa ke hadapan Adeline, tiba-tiba dengan angkuhnya, dia menyiram wajah Austin dengan menggunakan air hangat, yang memang sengaja dibawa ke ruangan itu oleh anak buahnya. Kemudian dia berkata, "Beri minum Austin yang tidak tahu diri ini, agar dia tidak mati. Karena aku masih membutuhkan tenaganya." Perintah Adeline tegas pada anak buahnya tersebut. "Aku tahu di komputermu itu telah kau pasang enkripsi pada seluruh rekening orang-orang yang telah mati terbunuh itu, juga perusahaan milik ayahku, termasuk juga organisasi ini. Sekarang aku perintahkan padamu untuk merubah rekening tujuannya. Tapi jika kau menentang keinginanku, maka bersiap-siaplah menyusul anakmu yang tidak berguna itu," ucap Adeline mengintimidasi. Austin yang sudah melihat kekejaman Adeline sebelumnya, menjadi tidak berani berbuat macam-macam. Ayahnya saja sanggup dia bunuh, apalagi dia. Jika Austin berani menentang perintah Adeline, maka saat itu juga, dia akan menghabisinya. Sementara Austin masih ingin hidup. Siapa tahu di masa yang akan datang, dia bisa membalaskan dendam dan sakit hatinya pada Adeline juga Tommy itu, atas kematian putranya tersebut. Maka dengan terpaksa, Austin menuruti segala kemauan dari iblis betina itu. Tangannya yang terikat sedari tadi, saat ini sudah dilepas atas perintah Adeline. Kemudian dengan cekatan dia mengoperasikan komputernya, dan merubah rekening tujuan. Tapi ada satu hal yang dia lakukan, dan tidak ada yang menyadari akan trik liciknya itu. Dengan mengklik tanda help, seketika itu juga sebuah notifikasi terkirim ke komputer di ruang operator milik Dion, dan muncul tulisan, "Tolong selamatkan organisasi milik Benyamin, karena saat ini Benyamin dan anak buahnya, beserta orang-orang yang mencalonkan diri sebagai ketua, telah mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Save Austin." Setelah mengklik tanda help tersebut, secara otomatis,
Sistem menerjemahkan keinginan dari pengirimnya dan langsung terkirim ke komputer Dion saat itu juga. Austin yang telah mengirim notifikasi itu meneruskan dengan pekerjaan lain, yaitu mengosongkan seluruh rekening yang telah menjadi target peretasannya. Tidak membutuhkan waktu lama, seluruh rekening yang ada di komputer milik Austin itu telah kosong dan terkirim kepada satu rekening pribadi milik Adeline. Tidak hanya itu saja, rekening yang ada di organisasi, juga di perusahaan milik ayahnya itu, saat ini juga sudah terkuras habis. Apa yang kau inginkan semua sudah aku lakukan sekarang. Tolong lepaskan aku, ucap Austin sesaat setelah mengerjakan semua perintah Austin itu. Apakah kau pikir aku bodoh, Austin? Dengan kepandaianmu itu, aku yakin kau telah berbuat sesuatu. Dan aku menduga bahwa kau telah mengirimkan pemberitahuan kepada orang yang menjadi musuh suamiku tersebut. Jawab Adeline malah mengintimidasi Austin. Pengawal potong telinganya, karena dia tidak mendengar apa yang aku perintahkan. Ucap Adeline mencoba menggertak si Austin tersebut. Tunggu, teriak Austin kuat. Aku akan jujur kali ini. Aku memang sudah mengirimkan notifikasi itu kepada Dion, tapi aku bisa membatalkannya. Ucapnya penuh harap untuk diampuni. Cepat lakukan sebelum notifikasi itu terbaca oleh mereka. Kalau tidak, bukan hanya telingamu saja yang akan aku potong, tapi lehermu juga akan terputus. Respon Adeline menyeramkan sekali. Baik, aku akan melakukan keinginanmu, jawab Austin gugup dan takut-takut. Kemudian merubah dan menghapus notifikasi yang telah dikirimkannya kepada Dion. Seketika di komputer Dion, notifikasi tersebut sudah terhapus dan tidak bisa dibaca lagi. Tapi sebelum terhapus itu, Rams atas petunjuk gurunya telah mengkopi secara otomatis pesan tersebut agar bisa disampaikan kepada Dion ataupun Tuan Dirawa. Sekarang apa yang aku inginkan telah tercapai. Dan kau suamiku. Sekarang kau adalah ketua organisasi milik ayahku ini, berikut dengan pimpinan perusahaannya. Ucap Adeline senang. Setelah ini, kau harus bangkit dan giat untuk berlatih berjalan, agar kau bisa maksimal melaksanakan tugasmu sebagai ketua. Ucapnya lagi seperti menggurui suaminya tersebut. Bersambung 200. Sudah terlambat.